adik-adik. Pagi adik-adik, kembali lagi hari ini bersama Kak Kimi di sini. Gak berasa adik-adik udah hari Minggu lagi aja. Hari ini kita kembali bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Udah siap ya adik semua ya? Oke. Sebelum mulai semuanya kita berdoa dulu ya. Adik sekalian baik. Kita buat anak kemenangan kita dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga, melindungi kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai bina iman kami. Tuhan pimpin supaya kami dapat semangat dan juga konsentrasi dalam menjalankan bina iman hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, adik-adik tahu nggak apa obat yang paling manjur kalau kita lagi sakit? Kakak kasih clue ya. Clue-nya adalah hati yang gembira. Jadi obat paling manjur kalau adik-adik misalnya atau kalau adik-adik ternyata kena sakit, itu obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Jadi kakak mau semua adik-adik untuk hari ini kita bersama-sama bernyanyi hati yang gembira adalah obat. Siap semuanya? Kayaknya yang semangat ya supaya kita selalu gembira dan juga kita selalu sehat hidup di rumah. Oke? Jadi semuanya ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi semuanya ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke. Jadi harus ingat kalau misalnya adik-adik tetap gembira semuanya, hati adik semua senang, hati adik-adik semuanya bahagia, itu kakak percaya itu adalah obat penyakit yang paling manjur. Oke? Jadi semua harus aman di rumah dan juga jangan lupa hati harus selalu tenang dan gembira. Oke? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua sikap baik dan kita akan melanjutkan ke firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dalam Bina Iman Anak pada hari ini. Dan tetap bersama dengan Kak Rian, berjumpa lagi pada kesempatan ini. Baik adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kembali kakak ingin bercerita dengan satu kisah yang gak kalah serunya dengan minggu lalu.
Namun sebelumnya seperti biasa kakak ajak adik-adik, yuk siapkan Alkitabnya. Oke. Yang sudah siap saat ini boleh dibuka dari Injil Lukas, Lukas 4 ya, Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Baik, hari ini jangan lupa dari Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Yang sudah boleh katakan amin. Oke ya, mari kita baca bersama-sama, kakak akan pandu. Judulnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar dan telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, tetapi langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elia, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota, membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing tinggi, dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, sahabat Kristus semuanya, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus ditolak di Nazaret. Wow, tempat asalnya sendiri ya. Nah, digambarkan di sini kenapa Yesus ditolak. Jadi pada saat Yesus sedang mewartakan Injil saat itu, ada yang berkata bahwa apa? "Bukankah engkau ini anak Yusuf?" Ada yang ragu karena Yusuf adalah seorang tukang kayu. Sedangkan kalau dalam Injil tadi kita baca, Yesus sempat membaca salah satu kutipan dari kitab Nabi Yesaya yang berbunyi bahwa "Roh Tuhan ada padaku." Di sini padaku, pada Yesus. "Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku." Bapa mengurapi Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. "Dan ia telah mengutus aku." Kembali lagi dikatakan, diurapi, diutus oleh Bapa untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan seterusnya. Dan ditutup bahwa untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Wow, luar biasa sekali ya. Dalam Injil ini disampaikan bahwa Yesus
itu akan menjadi orang yang diurapi. Bahkan bukan lagi akan, tapi dialah yang diurapi. Namun karena adanya keraguan itu, dikisahkan bahwa tidak ada mujizat apapun yang terjadi di Nazaret, di kota di mana Yesus tinggal. Adik-adik semua, dalam kisah ini kita belajar bahwa kita tidak boleh menganggap rendah sesama kita. Sebab Allah mampu berkarya lewat siapapun. Allah tidak pernah memandang status sosial. Mau dia kaya, miskin, mau dia tua, muda, semuanya dicintai oleh Tuhan. Maka dari itu, mulai hari ini, yuk kita mulai melihat sekeliling kita sebagai sesama kita. Sesama kita yang kita kasihi, sesama kita yang kita cintai. Karena begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mencintai mereka apa adanya. Dan ketika kita menerima satu sesama yang lain, maka di situ cinta Tuhan ada. Cinta Tuhan hadir. Baik adik-adik semua, sekian kisah pada hari ini. Semoga kita semua boleh mengambil rema yang terbaik. Selamat pagi, tetap semangat, dan mari kita lanjutkan dengan kreativitas. Dah. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini kita mau kreativitas ya. Seperti biasa, temanya yaitu Yesus ditolak di Nazaret. Nah sebelum mulai, kita sama-sama siapin yuk bahan-bahannya. Nah adik-adik, kreativitasnya udah jadi nih. Kita sama-sama baca ya kata-kata yang ada di bawah ini. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lukas 4 ayat 24. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman dan juga membuat kreativitas, sekarang adik-adik pasti tahu kan kenapa Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Karena orang-orang tuh memandang rendah pekerjaan orang tua Tuhan Yesus yang bekerja sebagai tukang kayu. Nah adik-adik, dari sini pesan yang dapat kita ambil yaitu kita nggak boleh nih ngelihat orang hanya dari penampilan luarnya saja, dari satu sosial aja, nggak boleh adik-adik. Kita sebagai anak Tuhan harus menghargai semua jenis pekerjaan, menghargai semua orang ya adik-adik. Oke? Nah adik-adik, kalau sudah, kita doa penutup ya sama-sama. Lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu selama Bina Iman hari ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang selalu menghargai sesama di sekitar kami seperti yang Engkau ajarkan dan tidak memandang rendah orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, Bina Imannya sampai di sini ya untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah adik-adik.